Patrick Kluivert lanjut latihan timnas di Bali menjelang melawan timnas Cina di Stadion GBK. 4 pemain timnas kini dipastikan absen TC di Bali untuk persiapan melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Update kondisi terbaru Jordi Amat setelah sempat ramai dibahas soal keberadaannya di Bali untuk mengikuti training camp skuad Garuda. Benarkah Messelgers akan menjadi starter di saat nanti menjamu timnas Cina di Stadion GBK? Ramai soal panggilan Patrick Kluivert ke band rock legendaris untuk meriahkan Stadion GBK pada 5 Juni mendatang. Begini janji pelatih timnas Cina yang langsung memberi ancaman ke skuad Garuda menjelang duel di Stadion GBK. Begini aksi Malik Rizaldi yang tuai sorotan setelah berhasil menang bersama ASEAN All-Star melawan MU. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malik Rizaldi diketahui tidak banyak melakukan aksi ofensif di saat membela ASEAN All-Star, namun sebuah pergerakan sang pemain itu sudah bisa membuat pemain tim Setan Merah frustasi, di mana Malik lebih lama duduk di bangku cadangan ketimbang bermain di atas lapangan di saat laga tersebut digelar. Akan tetapi durasi laga yang singkat tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Malik Rizaldi. Ya, Malik Rizaldi masuk menggantikan Azam Azmi di menit ke-82. Di laga itu Malik lebih sering berada di daerah pertahanan ASEAN All-Star ketimbang beroperasi di area lawan. Ya, tentu memang tidak lazim melihat Malik Rizaldi lebih sering bergerak di belakang garis tengah. Namun mau tidak mau Malik harus membantu pertahanan. Pasalnya ketika Malik bermain, sang lawan sudah tertinggal dan berupaya mengurung pertahanan ASEAN All-Star. Dalam laga itu Malik pun bahkan lebih sering menahan lawan di sisi sayap kanan. Sempat pula berupaya mencegah Garnacho untuk menusuk ke dalam. Salah satu aksi Malik yang mencuri perhatian adalah ketika memenangi duel perebutan bola di menit ke-90. Setelah ia menguasai bola, ia pun kemudian tidak bisa berlari kencang lantaran ditarik oleh pemain sang lawan. Bahkan Malik sempat terjatuh terpental. Sang lawan pun terlihat frustasi lantaran kehilangan bola padahal sedang berjuang keras mencetak gol. Kemudian pelanggaran tersebut pun mendapatkan kartu kuning dari sang wasit, di mana hal ini merupakan satu-satunya kartu yang dikeluarkan oleh sang wasit. Malik pun tercatat menjalankan instruksi Kim Sang-sik dengan baik. Meskipun tidak ada gol tambahan setelah Malik masuk, namun pihak sang lawan juga gagal untuk mencetak gol. Messelgers sejauh ini disebut masih belum bisa memberikan rasa aman di lini belakang timnas Indonesia. Pertanyaannya, mungkinkah ia akan kembali starter di saat melawan timnas Cina? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Ya, Messelgers membuat debut dengan timnas Indonesia di saat melawan timnas Bahrain pada Oktober yang lalu, di mana back 24 tahun itu pun bermain penuh. Laga kedua Messelgers bersama timnas Indonesia pun disebut tidak berjalan oke, di mana ia disebut gagal membuat garis offset yang berujung gol untuk timnas Cina dan sampai harus diganti di awal babak kedua karena dikabarkan mengalami cedera. Rizky Ridho pun kemudian masuk sebagai pemain pengganti dan kembali berduet dengan sosok Jaisus di lini belakang. Timnas Indonesia yang saat itu masih dilatih oleh coach Sintayong pun tidak kebobolan di babak kedua, akan tetapi kalah 2-1 dari tim tuan rumah. Kemudian Messelgers di bawah arahan Patrick Kluivert juga masih menjadi starter di saat timnas Indonesia bertandang ke markas timnas Australia, di mana dalam laga itu timnas Indonesia kalah 1-5 dan Messelgers ditarik keluar di menit ke-60 ketika situasi tertinggal 0-3. Kemudian timnas Indonesia selanjutnya akan menjemput timnas Cina di matchday ke-9 grup C putaran ketiga, di mana timnas Indonesia diwajibkan menang jika ingin menjaga asa peluang lolos ke pentas dunia. Itu artinya Patrick Kluivert harus berpikir matang nantinya menjelang memilih pemain untuk diturunkan melawan timnas Cina. Ya, dalam perjalanan di putaran ketiga ini timnas Indonesia punya 2 kemenangan, dan itu di saat Messelgers tidak ada di dalam skuad dan lini belakang diisi oleh duet Rizky Ridho dengan Jaisus, di mana duet Rizky Ridho dengan Jaisus juga memberikan clean sheet di dalam 2 kemenangan itu. Hal ini menjadi wajar karena kedua pemain tersebut sudah menemukan chemistry sejak lama. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan siapa saja nanti yang akan masuk ke dalam starting lineup awal skuad Garuda untuk menjamu timnas Cina. Semoga saja nantinya yang terpilih bisa memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda yang saat ini sangat membutuhkan kemenangan. Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic kini kembali menebar ancaman menjelang menantang timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang, di mana ia berjanji akan menerapkan permainan menyerang meskipun tampil di kandang sang lawan. Ya, duel timnas Indonesia kontra timnas Cina akan tersaji di Stadion GBK pada Kamis mendatang, di mana hasil pertandingan ini sangat krusial bagi kedua kubu. Bagi timnas Cina pun wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke putaran keempat, di mana hasil imbang apalagi kalah maka secara otomatis akan membuat mereka tersingkir. Branko Ivankovic pun sadar betul dengan kondisi tersebut.
tersebut. Maka dari itu, ia tidak akan ragu untuk menerapkan strategi menyerang demi meraih 3 poin. Kami mau masuk babak selanjutnya, langkah pertama adalah menang di laga ini. Sehingga tim ini harus bermain ofensif dan berani menyerang, kata Ivankovic. Kami harus menggunakan alokasi taktik yang masuk akal untuk pemain, dan para pemain harus berlari kencang untuk menerapkan pendekatan taktik dan meraih target, jelas sang pelatih. Ya, timnas Cina saat ini masih tertahan di dasar klasemen grup C putaran ketiga dengan 6 poin, di mana timnas Cina tertinggal 3 poin dari timnas Indonesia yang menempati peringkat keempat. Timnas Cina sendiri mampu mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di pertemuan pertama, di mana kemenangan itu menjadi modal utama untuk mencuri 3 poin di Stadion GBK. Empat pemain kini dipastikan tidak akan bergabung dengan rekan-rekannya di TT Timnas Indonesia di Bali menjelang laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang di laga lanjutan grup C putaran ketiga, di mana mereka nantinya akan langsung menyusul ke Jakarta. Keempat pemain tersebut adalah Kevin Dix, Sandy Walsh, Martin Paes dan juga Eleno Renders. Informasi ini dikonfirmasi oleh media ofisial timnas Indonesia yaitu Riva Zainur Rofi. Ia menjelaskan bahwa dari 32 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert saat ini sudah ada 28 pemain yang telah bergabung ke TT di Bali. Ya, diketahui TT Timnas Indonesia sudah berlangsung sejak Senin kemarin dan akan berakhir pada Sabtu mendatang. Sementara itu, Kevin Dix, Sandy Walsh, Elano dan Martin Paes dijadwalkan akan langsung bergabung ke skuad Garuda di Jakarta pada 1 Juni 2025 ini setelah TC di Bali. Sudah 28 pemain, Kevin Dix, Sandy Walsh, Elano Renders dan Martin Paes gabung di Jakarta, katanya mengabarkan. Ya, alasan absennya keempat pemain ini pun terungkap, di mana Kevin Dix masih memiliki kewajiban membela klubnya di partai final Piala Denmark yang akan berlangsung pada Kamis malam ini. Sementara itu, klub Sandy Walsh yaitu Yokohama F Marinos juga masih akan bertanding pada Sabtu mendatang. Selain itu, Sandy Walsh juga dikabarkan masih dalam tahap pemulihan cedera. Kemudian kiper andalan timnas Indonesia yaitu Martin Paes baru saja tampil membela FC Dallas di laga lanjutan kompetisi MLS 2025 ini. Sedangkan untuk Elano, alasan keterlambatannya bergabung ke TC skuad Garuda belum diketahui secara pasti. Hal itu mengingat klubnya telah menyelesaikan musim kompetisinya. Dokter Timnas Indonesia yaitu Alvan sebelumnya menyatakan bahwa Jordi Amat belum bisa bergabung ke sesi latihan dengan para pemain lainnya. Hal itu dikarenakan ia mengalami radang tenggorokan parah. Jordi kami sarankan beristirahat karena mengalami radang tenggorokan fase akut. Saat ini kondisinya terus membaik, ucap Alvan di situs resmi Kita Garuda. Ya, Jordi Amat sebenarnya sudah berada di Bali untuk ikut pemusatan latihan Timnas Indonesia, di mana ia tiba di Bali sejak Minggu malam kemarin. Meskipun kondisinya belum maksimal, namun tim medis senantiasa memeriksa pemain 32 tahun tersebut. Rencananya Jordi Amat akan diberi program latihan khusus pada Kamis hari ini. Ia telah mendapatkan penanganan medis dan kini kondisinya membaik. Jordi direncanakan mulai latihan terpisah pada Kamis 29 Mei 2025 untuk memulihkan kebugarannya, tulis situs resmi Kita Garuda. Ya, yang terbaru, Jordi Amat pun muncul setelah beberapa hari terakhir dicari-cari oleh para penggemarnya, di mana Jordi Amat tepat pada pagi tadi seakan langsung memberikan kabar bahwa dirinya sudah membaik dan siap untuk memulai hari dengan aktivitas di skuad Garuda melalui akun Instagramnya. Selamat pagi, tulis Jordi Amat di story akun Instagramnya yang menyapa para penggemar dari hotel tempat ia menginap. Ya, berselang beberapa jam kemudian dan benar saja, di mana Jordi Amat langsung kembali terlihat di latihan nge-gym skuad Garuda di siang harinya. Sontak hal tersebut pun langsung ramai di media sosial, di mana kembalinya Jordi Amat yang terlihat di pemusatan latihan pun seakan langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan penggemar soal dirinya dari kemarin. Aksi tidak biasa kini dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert menjelang laga panas kontra Timnas Cina di Stadion GBK. Dalam persiapan menuju laga lanjutan putaran ketiga, Patrick Kluivert justru memanggil God Bless. Ya, bukan pemain melainkan band rock legendaris tanah air yang digandeng oleh sang pelatih untuk menyulut atmosfer di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia. Kabar ini mencuat lewat unggahan resmi akun Instagram Timnas Indonesia, di mana dalam video berdurasi singkat itu tampak sang vokalis menerima panggilan telepon dari Patrick Kluivert. Apakah Anda siap memanaskan GBK? Penonton sudah menunggu. Kami butuh energi kalian di atas lapangan, ujar Patrick Kluivert. Tidak butuh lama, sang vokalis pun langsung menjawab tantangan itu, di mana ia memastikan bahwa God Bless siap menguncang GBK. Oke Patrick, kami akan hadir di sana dan kami semua siap, kata sang vokalis. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar Tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus Tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.